Selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi utang pemerintah atau SAUP, ya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah. Nah, untuk yang bagian utang pemerintah ini, unit akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah itu ada Wabun yang ada di DJPB, yang secara spesifik itu adalah Direktorat APK, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kalau tidak salah. Kemudian Wabunnya ada di DJPPR dan Wakpabunnya ini ada di Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Settlement tadi. Identifikasi transaksi utang pemerintah. Nah, karakteristik dari utang pemerintah itu yaitu adanya pengakuan pemerintah pusat atas utang pemerintah dan kewajiban lainnya yang diperjanjikan dalam perjanjian utang pemerintah. Nah, perjanjian di sini, perjanjian utang pemerintah ini bisa berupa perjanjian bilateral, multilateral, atau utang karena pemerintah menerbitkan surat berharga negara atau dalam hal ini SUN atau surat utang negara. Yang kedua adalah utang pemerintah, dalam hal ini adalah utang jangka panjang dan jangka pendek dalam rangka pengelolaan PA-BUN, dalam rangka pengelolaan PA-BUN pengelolaan utang pemerintah atau PA-BUN 99901 yang dikelola oleh DJPPR. Jadi pemerintah itu utangnya adalah utang jangka panjang dan jangka pendek meskipun nominalnya atau besarannya itu tidak seimbang. Bisa lebih banyak utang jangka panjang ataupun lebih banyak utang jangka pendek. Nah, ini transaksi-transaksi yang terkait dengan utang pemerintah. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan. Oh, sorry. Enggak, di sini penerimaan pembiayaan ini ketika kita mendapatkan utang, ya. Tentunya kita mendapatkan utang, maka akan mencatat penerimaan pembiayaan. Nah, selanjutnya akan ada pengeluaran pembiayaan ketika kita melakukan pembayaran pokok utangnya, bukan bunganya gitu ya. Kalau bunganya bukan masuk ke pengeluaran pembiayaan, tapi masuk ke beban atau belanja bunga di sini. Selanjutnya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ketika terjadi pelunasan utang yang berada di bawah nilai buku. Jadi misalkan nilai buku utang kita itu 1 miliar, tapi kita bisa mendapatkan keringanan untuk melunasi hanya 700 juta. Maka 300-nya itu menjadi PNBP atau penerimaan negara. Kemudian pre-funding SBN itu tuh merupakan pembiayaan yang sebelumnya dilakukan pendahuluan berbasis penerbitan SBN. Jadi sebelum melakukan pembiayaan itu terdapat pendahuluan penerbitan SBN ini. Kemudian utang jangka panjang yang tentunya lebih dari 12 bulan gitu ya. Kemudian bunga diterima di muka SBN, kemudian ada diskon premium dan amortisasi. Ini sama kayak di akuntansi keuangan, bahwa ketika pemerintah menerbitkan utang itu bisa berupa dalam kondisi diskon atau premium dengan ketentuan yang sama di akuntansi keuangan, yaitu menggunakan stated rate atau coupon rate pada market rate-nya gitu. Kemudian dilakukan amortisasi ketika terjadi diskon atau premium. Kemudian buyback SBN atau penarikan kembali SBN. Kemudian hedging ini berkaitan dengan jika pemerintah ingin melindungi nilai utang dari fluktuasi mata uang asing. Jadi tadi kan utang pemerintah itu meskipun disajikan dalam bentuk rupiah, itu kan bisa berupa dari luar negeri yang tentunya berupa mata uang asing. Nah, biasanya pemerintah itu melindungi supaya utangnya ini tidak terpengaruh secara signifikan atas fluktuasi nilai kurs atau nilai mata uang asing, karena kan kurs itu tiap hari aja berubah atau tiap jam mungkin beda gitu. Kemudian bagian lancar utang jangka panjang. Jadi di akhir periode itu biasanya pemerintah juga mereklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan. Jadi misal pelaporan keuangannya 31 Desember 2020, maka yang akan jatuh tempo dari Januari sampai Desember 2021 akan menjadi bagian lancar.
Kemudian SBN jangka pendek itu ada karena ada SBN yang memang diterbitkan dalam masa jatuh tempo itu atau masa penerbitannya itu maksimal 12 bulan. Kemudian ada utang bunga akrual. Ketika terjadi di akhir periode dan belum dilakukan pembayaran, maka akan ada pengakuan bunga akrual. Kemudian refund pinjaman dan selisih kurs. Perlakuan akuntansi utang jangka panjang pemerintah. Utang jangka panjang pemerintah itu bersumber dari dua hal besar, yaitu utang penarikan pinjaman dan juga dari penerbitan SBN. Nah, yang sering menjadi kesalahan di masyarakat pada umumnya itu adalah bahwa utang pemerintah yang nominalnya luar biasa mungkin dianggap besar itu tuh ternyata yang paling besar berkontribusi pada utang pemerintah itu adalah penerbitan SBN, yang mana porsi penerbitan SBN ini lebih banyak oleh masyarakat dalam negeri. Jadi sebenarnya yang berkontribusi lebih besar pada utang pemerintah itu adalah masyarakat kita sendiri gitu, yaitu dengan penerbitan SBN di dalam negeri. Gitu ya. Nah, yang pertama utang dari penarikan pinjaman ini bisa berupa 5 kondisi gitu ya. Dia masuk ke RKUN atau berupa pembayaran langsung. Pembayaran langsung ini ketika utangnya tersebut diserahkan atau diserahkan kepada pihak ketiga atau kontraktor proyek pemerintah untuk dibayar gitu. Jadi langsung ke kontraktor proyek pemerintah, tidak melalui RKUN. Kemudian ada rekening khusus yang memang dibentuk khusus untuk pinjaman, kemudian pembiayaan pendahuluan. Pembiayaan pendahuluan ini maksudnya adalah ketika pemerintah melakukan proyek pembangunan itu kan ada kontraktor, yang biasanya kontraktor ini dia melakukan pengeluaran terkait pembangunan itu menggunakan uang kontraktor itu sendiri gitu. Nah, pembiayaan pendahuluan ini digunakan untuk mengganti modal awal kontraktor tersebut. Kemudian letter of credit atau surat jaminan untuk bertransaksi di luar negeri gitu. Nah, ini dasar hukumnya untuk utang pemerintah. Kemudian bersumber dari penerbitan SBN jangka panjang, tanggal dan dokumen settlement. Nah, ini perlakuan akuntansinya ketika dia masuk ke rekening kas umum negara atau rekening khusus, dia dilakukan penjabaran rupiah. Jadi, kan harus disajikan dalam nilai rupiah ya, sesuai dengan kurs BI. Terus ketika berupa pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan juga letter of credit, maka penjabaran rupiahnya ini ekuivalen rupiah pada NOD atau Note of Disbursement kalau tidak salah. Atau kurs tengah BI pada tanggal value of date-nya. Nah, ketika bersumber pada penerbitan SBN jangka panjang, penjabaran nilai rupiahnya itu berdasarkan kurs tengah BI tanggal settlement SBN. Penyajian outstanding utang dalam falas periode LK, yaitu pendapatan selisih kurs belum terrealisasi dan juga beban selisih kurs belum terrealisasi ketika tergantung kondisinya ya, ketika nilai rupiah itu menguat atau justru melemah atas kursnya. Selanjutnya, nah ini perlakuan akuntansi juga pada bagian lancar utang jangka panjang. Jadi kan tadi ada reklas ya. Nah, itu tuh adalah reklas dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan gitu. Seperti yang sudah dibahas tadi. Utang jangka panjang yang dipersyaratkan tertentu telah dianggarkan dan telah berubah yang mengakibatkan adanya permintaan utang jangka pendek atau payable on demand. Jadi nanti utang jangka pendeknya akan naik dan utang jangka panjangnya akan turun meskipun belum dibayar, yaitu karena adanya reklas ini. Kemudian SBN jangka pendek atau yang jatuh temponya maksimal 12 bulan. Kemudian utang bunga. Nah, ini utang bunga dari pinjaman tadi. Gitu, merupakan utang bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran. Diakui dan diukur sebesar perhitungan kewajibannya, yaitu ketika di akhir periode itu kan sudah ada masa bunganya ya, misalkan laporan keuangan pemerintah itu dibuat 2 bulanan, dibuat setahun 2 kali atau semesteran, maka di 31 Desember ketika
sudah diakui atau masa berjalan bunganya sudah 6 bulan tapi belum dilakukan pembayaran, maka dia akan muncul accrued interest atau utang bunganya, pengakuan utang bunga. Kalau di akuntansi keuangan mah kita jurnalnya beban bunga pada utang bunga kan gitu. Itulah yang pengakuan akrualnya. Utang jangka panjang berupa penarikan pinjaman. Utang jangka panjang berupa penarikan pinjaman. Nah di sini ada aturannya, dasar aturannya yaitu dari PMK dan juga PMK 84 2015 dan 79 2016. Ini alurnya ketika utang tersebut diterima di rekening khusus dan kemudian ditransfer ke rekening kas umum negara berdasarkan NOD. Kemudian kalau pembayaran langsung itu berdasarkan SP3 dan pembiayaan pendahuluan atau letter of credit. Nah, ini ada jurnalnya yaitu diterima dari entitas lainnya atau didel pada utang jangka panjang dalam atau luar negeri tergantung soal atau tergantung nanti kondisi realnya seperti apa. Di buku besar kasnya itu didel pada penerimaan pembiayaan. Gitu. Jadi beda di sisi kreditnya saja. Gitu. Selanjutnya, ketika utang jangka panjang itu bersumber dari penerbitan SBM jangka panjang, diakui pada saat tanggal settlement yang tercantum dalam dokumen dan diukur sebesar nilai nominal. Jurnalnya adalah didel pada utangnya ini tergantung ya SBN-nya jangka panjang atau jangka pendek gitu. Jadi bisa didel pada utang jangka pendek atau bisa pada utang jangka panjang atau bisa dua-duanya gitu. Dan buku besar kasnya adalah didel pada penerimaan dari penjualan SBN dan penerimaan dari penjualan SBM. Ini sebenarnya kan akunnya sama. Sebenarnya bisa sih dijadikan satu, cuman kalau untuk keperluan kejelasan gitu ya, penyajian secara lengkap bisa disendirikan dari nominal yang utang jangka pendek dan nominal yang utang jangka panjang. SBN jangka panjang maksudnya. Kemudian SBN jangka pendek yang mempunyai waktu 12 bulan diakui pada saat tanggal settlement. Kemudian SBN jangka pendek tersebut diukur berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam pos neraca kewajiban jangka pendek. Ini sama yang tadi kayak sama seperti yang tadi. Kemudian penerbitan SBN dengan diskonto, yaitu penerimaan pembiayaan atau settlement penerbitan SBN secara diskonto. Jadi kan tadi sesuai materi di awal bahwasanya penerbitan utang pemerintah itu bisa premium atau bisa diskon gitu. Nah, ini untuk mencatat jurnal penerbitannya sama seperti jurnal-jurnal sebelumnya tadi, kita jurnal detail pada utang atau detail pada penerimaan dari penjualan SBN. Nah, untuk mencatat diskonnya ini, kita jurnal diskonto SBN jangka pendek dan jangka panjang pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, yang di buku besar kasnya itu adalah belanja diskonto SBN juga digunakan dari yang jangka panjang maupun jangka pendek dan kreditnya detail. Ketentuan untuk diskonto ini masih sama ketika pemerintah ini menerbitkan utang yang mana bunganya lebih rendah daripada bunga pasar. Maka supaya tetap laku utangnya, masyarakat diberikan diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan surat tersebut, SBN tersebut di bawah harga parnya atau di bawah harga nominalnya. Nah, itu yang kalau diskon dan yang sekarang secara premium. Ini sama jurnal penerbitannya, gitu ya, jurnal penerbitannya. Dan yang kedua itu adalah jurnal premiumnya. Jurnal premiumnya karena premium itu kan kita menerima yang lebih dari nilai nominal, maka diterima dari entitas lain, bukan digal, dan kreditnya premium SBN jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian buku besar kasnya juga detail pada pendapatan, karena kita mendapatkan uang lebih dari nilai nominal. Gitu. Jadi kalau di akuntansi keuangan itu kan kita nyajiin utangnya yang di sini sebesar present value-nya. Nah, kalau yang ini itu sebesar brutonya, kemudian baru kita bikin jurnal tersendiri untuk premium dan
diskontonya. Kalau di akuntansi keuangan kan kita langsung netnya berapa di sini gitu kan, setelah dikurangi diskon atau ditambah premium gitu. Kemudian jurnal utang, bunga, beban, dan belanja bunga. Nah, ini ketika ada bunga akrual, yaitu beban pembayaran bunga SBN pada utang bunga karena belum dibayar karena akrual. Dan yang kedua adalah jurnal balik pada periode berikutnya, yaitu dibalik dulu ini supaya nol, baru setelah itu ada realisasi. Nah, realisasinya ini adalah belanja pembayaran bunga pada dicadangkan untuk komitmen belanja. Oh sorry, ini jurnal komitmen atas belanja bunga. Jadi dia jurnal komitmen itu untuk mengamankan anggaran untuk belanja bunga di sini. Jadi dia tidak digunakan dalam penyusunan LK, sebatas untuk manajemen anggaran. Jadi misalkan di sini nominalnya 10 juta, berarti pemerintah mencadangkan khusus 10 juta untuk belanja bunga. Nah, disinilah yang jurnal resum tagihannya atas pembayaran bunga tadi, yaitu dicadangkan untuk komitmen tadi, itu dibalik dengan belanja pembayaran bunga. Dibalik dulu ketika muncul resum tagihan. Baru setelah itu ketika muncul resum tagihan itu kan kita membuat dua jurnal. Yang pertama jurnal balik komitmen dan yang kedua jurnal resum tagihannya sendiri, yaitu beban pembayaran bunga pada beban pembayaran kewajiban bunga yang masih harus dibayar atau utang gitu yang di kreditnya. Karena basicnya masih pengakuan-pengakuan saja, maka di buku besar kasnya ini masih no entry. Selanjutnya yang C adalah realisasinya ini. Nah, di realisasi inilah baru muncul jurnal di buku besar kas, yaitu belanja pada dikal. Dan yang di buku besar akrual yaitu mendebit utang tadi atau belanja pembayaran bunga utang yang masih harus dibayar pada dikal. Kayak jurnal belanja pada umumnya. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian untuk identifikasi nilai amortisasi atas penerbitan SBN secara diskonto atau premium. Atas identifikasi premium SBN atau diskonto SBN yang diakui pada saat tanggal settlement penerbitan SBN, dilakukan perhitungan nilai tiap amortisasi. Jadi ini sama kayak di akuntansi keuangan, tapi bedanya di sini menggunakan metode garis lurus yang lebih mudah daripada metode bunga efektif di akuntansi keuangan. Kemudian pembebanan nilai tiap amortisasi premium ataupun diskonto mengurangi atau menambah beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah. Jadi prinsipnya itu sama gitu ya, perlakuan diskonto dan amortisasi premium itu perlakuannya sama seperti akuntansi keuangan gitu. Nah, ini jurnal amortisasi premium, yaitu premium SBN pada pembayaran beban pembayaran bunga utang SBN. Kalau yang amortisasi diskon itu beban pembayaran bunga pada diskonto SBN. Seperti itu. Selanjutnya adalah cicilan atau pelunasan pinjaman. Nah, cicilan atau pelunasan pinjaman itu kan alurnya ada dari resum tagihan dulu, baru muncul SP2D. Nah, ketika ada resum tagihan, maka kita mencatat utang karena di buku akrual itu sudah bisa mengakui ya, maka utangnya sudah berkurang, tapi kreditnya adalah pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Baru setelah muncul SP2D realisasi, baru di jurnal pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Dan di buku besar kas baru bisa di jurnal pengeluaran pembiayaan dalam atau luar negeri pada dikal. Gitu. Selanjutnya pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang yang bersumber dari dana pinjaman secara tunai disertai dengan pengurangan diskon. Pelunasan utang, nilai diskon pelunasan utang dimaksud diakui sebagai pendapatan lain-lain. Nah, ini ketika ada pelunasan utang tapi ada diskon atau pengurangan utangnya gitu, maka diakui sebagai pendapatan lain-lain atau PNBP. PNBP. Jadi kayak yang tadi kalau misalkan punya utang 1 miliar tapi ada keringanan atau pengurangan, jadi pelunasannya cuma 800 juta. Nah, 200 jutanya ini masuk ke pendapatan lain-lain atau pendapatan PNBP. Dalam hal prosedur pembayaran untuk keperluan pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang yang bersumber dari pinjaman secara tunai dilakukan dengan metode cross currency.
Nah, cross currency ini di sini adalah ketika pemerintah itu tidak punya mata uang, terkait gitu ya, mata uang tertentu yang digunakan untuk membayar utangnya, maka bisa menggunakan mata uang lain. Misalkan nggak punya mata uang apa ya, peso misalkan nggak punya mata uang peso, bisa menggunakan dolar untuk melakukan pembayarannya gitu. Di mana terdapat perbedaan jenis mata uang asing antara nominal dan yang tercantum pada SP2D dengan nominal realisasi pengeluaran kas pada rekening koran. Maka jenis mata uang yang dijadikan dasar penjabaran ke dalam rupiah adalah jenis mata uang yang ada di rekening koran gitu. Nah, karena tadi kan melibatkan banyak mata uang ya di sini, cross currency. Misalkan utangnya mau peso tapi nggak punya, jadi dilunasi pakai dolar. Nah, itu yang dijadikan acuannya itu adalah mata uang yang ada di rekening koran. Di rekening korannya ini mata uangnya apa? Dolar atau apa? Nah, itu yang dijadikan acuan untuk menentukan kurs ke dalam rupiahnya berapa. Kayak gitu. Nah, ini materinya sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.